bahkan dibungkus ya dibingkai dengan pernyataan iman terlebih dahulu. Jadi etok-etok ya. Jadi meskipun itu dibungkus dengan pernyataan iman, tetapi imannya dia itu tidak iman yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu ada satu pendapat yang mengatakan yang namanya Al-Jurjani memberikan penjelasan dengan konsep iman yang langsung ditunjuk oleh ayat itu. Ini Jurjani. Dia mengatakan kemunafikan adalah menampakkan keimanan di lisan dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati. Jadi menampakkan keimanan, ya, menunjukkan keimanan itu di lisannya. Tetapi dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Itu Al-Jurjani. Sementara Al-Asfahani memberi penjelasan dengan konsep satu keberagamaan. Ya. Maksudnya gimana? Kemunafikan itu adalah masuk ke dalam agama dari satu pintu, ya, masuk agama dari satu pintu, dan dia keluar darinya melalui pintu yang lain. Itu Al-Asfahani. Jadi masuk agama dari satu pintu, ya, kemudian keluar dari pintu yang lain, tidak dari pintu yang sama. Kemudian di dalam tafsir At-Tamim juga dijelaskan, kalau menurut Ibnu Katsir, dia menggunakan konsep perilaku keagamaan, perilaku. Dia menyatakan bahwa kemunafikan itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi perilaku. Nah, maka kalau kemudian kemunafikan itu dengan mengutip pendapat Al-Jurjani, menurut Ibnu Katsir, orang munafik itu menjadi orang yang ucapannya, itu berbeda dari perbuatannya, batinnya dari lahirnya, dalamnya dari luarnya, dan hatinya dari penampilannya. Itu tafsir begitu. Maka kemunafikan dengan pengertian itu dalam pandangan Ibnu Katsir merupakan kemunafikan di dalam akidah. Dengannya orang tidak memiliki iman yang berbeda dari nifaq yang namanya kemunafikan dalam perbuatan. Dengannya orang memiliki iman tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan imannya. Jadi digabungkan beberapa pendapat dari para mufassir yang kita sebutkan tadi. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati rahimakumullah, maka kalau kita buka tadi di dalam ayat yang ke-8, ya, juga menarik bahwa ada di antara manusia itu yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya tidak beriman. Nah, di dalam ayat yang ke-8 surah Al-Baqarah ini, iman itu tidak disebutkan secara keseluruhan. Kan rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Tapi yang disebut itu hanya 2, ya. Hanya menyebutkan 2, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Padahal iman tadi ada berapa? Sebetulnya ada 6. Nah, di dalam tafsir ini disampaikan bahwa ketika mengucapkan keimanan secara pura-pura, tentunya ya, pura-pura itu yang tadi antara lisannya, ya, ucapannya itu berbeda dari perbuatannya, batinnya itu berbeda dari lahir.
ketika mengucapkan keimanan secara pura-pura itu, mereka sebenarnya menyadari bahwa bagaimana posisi dan pemahaman keimanan kepada Allah dan hari akhir di dalam agama Islam. Apabila tidak menyadarinya, bisa jadi mereka itu akan mengatakan keimanan pura-pura dengan mengatakan beriman kepada 3 rukun iman yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah yang awal, yaitu iman kepada yang gaib, yang alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, juga iman kepada kitab suci dan juga iman kepada hari akhir. Nah, iman akan adanya Allah dan hari akhir itu merupakan keimanan yang kalau kita renungkan itu ada pada semua agama. Jadi iman kepada Tuhan meskipun Tuhannya berbeda. Jadi semua agama itu juga ada satu keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematiannya. Kalau di dalam Islam itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini artinya agama yang biasa disebut dengan agama samawi. Nah, keimanan ini ternyata sudah diajarkan sejak awal sejarah kenabian, karena keduanya merupakan subjek dan objek yang sudah dikenal. Maka pada zaman Nabi Adam sebagai nabi yang pertama, itu tidak diajarkan iman kepada para nabi, tidak diajarkan iman kepada kitab-kitab, karena para nabi dan kitab-kitab itu apa? Belum ada, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai objek keimanan. Jadi awalnya itu, karena rukun iman itu kan ya tadi yang kita yakin itu nabi. Tetapi kenapa disebut 2? Memang ini yang pokok. Kalau dalam tafsir At-Tanbir disebutkan bahwa memang semua agama itu sebenarnya punya keyakinan itu, meskipun Tuhannya beda dan keyakinannya itu pada kehidupan setelah kematian dan besok ada kehidupan besok di hari akhir itu ada. Di samping alasan sejarah yang tadi disampaikan, Nabi Adam itu tidak diajarkan iman kepada para nabi karena tidak ada orang nabi yang pertama. Kitab-kitab juga belum ada. Nah, di samping alasan sejarah, ada alasan yang sifatnya itu etis. Etis itu terkait dengan apa? Perilaku, moral, yang itu masyarakat itu mengakuinya. Maka iman kepada Allah dan hari akhir itu menjadi pokok di dalam keimanan. Jadi Allah itu adalah sumber kehidupan. Jadi sentralnya di situ. Asal segala sesuatu itu dari Allah. Ya, asal segala sesuatu dari Allah. Hari akhir atau hari kiamat itu adalah akhir dari kehidupan dunia yang nanti kita juga akan kembali kepada Allah dalam kehidupan dunia. Nah, logikanya untuk dapat diterima kembali kepada Allah, ya, dari dunia ini dapat diterima kembali kepada Allah. Nah, manusia ini, kita ini wajib apa? Wajib menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah yang menghendaki kebaikan hidup mereka. Ya, kalau bahasa dalam surah Al-Zariyat itu, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah. Jadi sumbernya itu dari Allah. Kemudian nanti ketika kita berada dalam kehidupan dunia itu akan kembali kepada Allah dan akan diterima kembali oleh Allah. Maka di dalam kehidupan dunia ini manusia mencari bekal bersama. Ya, dalam konsep yang lebih luas itu, segala gerak-gerik manusia itu di dalam menjalani kehidupan sampai matinya nanti terrangkum dalam konsep yang namanya ibadah. Al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah bimtisali awamrihi wastinabi nawahihi wal amila biha anil syari. Jadi
yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan hal-hal yang diizinkan oleh Allah. Kalau itu dilakukan dan Allah meridhoinya, maka nanti akan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang diterima. Tetapi kalau tidak diterima, tempat kita itu bukan di surga, tapi tempatnya di neraka. Oleh karena itu, mereka ini harus menjalani hidup dengan nilai-nilai yang bersumber dari Allah, supaya apa? Ketika dia menjalani kehidupan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah, dengan demikian maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya dan memberikan kepadanya nanti kehidupan di akhirat yang lebih baik. Maka kaitan dengan etis ini, kenapa iman pada Allah dan hari akhir ini sering dihubungkan dengan sikap perilaku. Hubungan antara perbuatan atau perilaku itu dengan iman kepada Allah dan hari akhir itu tercermin dalam sabda Nabi yang sudah sangat masyhur, ya, yaitu beliau pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman dengan kata maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia itu jangan menyakiti hati tetangganya. Artinya kalau tidak menyakiti berarti itu memuliakannya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka adalah dia memuliakan tamunya. Barang siapa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah yang berkata yang baik atau yang rawahu Bukhari. Jadi Bapak dan saudara sekalian, inilah makna kenapa, ya, kenapa kok iman yang disebut itu tidak 6 tapi hanya 2, iman kepada Allah dan hari akhir, karena memang itu menjadi pokok dasarnya. Kenapa orang-orang munafik juga tidak mengatakan beriman kepada yang gaib, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya? Tidak, tapi yang disebut itu 2. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, riwayat At-Tirmidzi bersumber dari Abu Hurairah juga, bahwa Rasulullah SAW bersabda, a'malul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan khiyarukum linisa'ihim khuluqan. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah mereka yang paling baik akhlaknya, dan pilihan kalian terhadap memilih wanita adalah karena akhlaknya, atau dia berperilaku baik dengan wanita. Rawahu Tirmidzi. Jadi ini yang menjadi rahasia kenapa kok orang munafik itu hanya menyebut iman kepada Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka itu tidak beriman. Nah, karena posisi dan pemahaman yang demikian itu, maka orang-orang munafik yang dijumpai Nabi pada awal kepindahannya di Madinah menyatakan klaim itu seperti itu. Dengan klaim itu mereka tentunya berharap, ya, orang munafik itu gitu. Nabi datang, mereka berharap, ya, dapat dipercaya, memiliki iman yang benar dan diterima sebagai bagian dari komunitas Muslim yang sedang berkembang pada waktu itu.
Namun yang mereka meskipun telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk tampil sebagai orang beriman dan bersikap baik di hadapan Nabi dan para sahabat, mereka tidak berhasil menipu ya, dengan kepura-puraan itu. Maka ayat yang ke-9 itu surah Al-Baqarah secara gamblang mengungkapkan kesaksian terhadap hal itu. Jadi di ayat yang ke-9 kan jelas, ternyata mereka mengatakan bahwa kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka sesungguhnya tidak beriman. Ternyata dia punya misi. Misinya apa? Yukhadi'unallah walladzina amanu. Jadi mereka itu hendak menipu Allah, dan juga orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sedangkan mereka hendak menipu Allah dan Rasulnya itu, padahal mereka itu hanya menipu dirinya sendiri. Sedangkan mereka itu tidak menyadari. Nah, itu di dalam ayat yang ke-9. Nah, di awal ayat yang ke-10 surah Al-Baqarah ini mengkritik orang-orang munafik itu dengan menyatakan bahwa di dalam diri mereka itu ada satu penyakit. Di dalam ayat tadi disebutkan bahwa fi qulubihim maradun, di dalam diri mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun. Kemudian ditambah Allah penyakitnya itu, dan bagi mereka walahum adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih bima kanu yakzibun, disebabkan karena mereka itu berdusta. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati rahimakumullah, jadi di dalam ayat yang ke-10 ini mengkritik orang-orang munafik dengan menyatakan bahwa ada penyakit di dalam kalbu mereka. Kata kalbu ya, atau kolbun ya, merupakan ketasrapan dari kolbun yang zamannya itu adalah kulub. Zamannya itu kulub, sebagaimana tercantum di dalam ayat yang ke-10 surah Al-Baqarah. Fi qulubihim, kulub ya, itu jamak. Kata kolbun dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan apa? Kolbun itu hati ya, hati ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris itu kolbun itu diterjemahkan dengan apa Pak? Terus Iwan? Heart ya. Heart tulisannya. Iya, bacanya heart ya. Itu kolbun. Yang berarti apa kalau bahasa Inggris itu? Heart. Hati. Yang berarti kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Bisa juga jantung. Ya, jantung ya. Orang-orang Arab dalam tafsir Tamzil ini ya, mereka ini ya, pada umumnya menggunakan kata kolbun itu ya, bukan kalbun ya, kolbun dalam pengertian jantung ya. Ini yang menarik ini. Dalam bahasa kita ya, di bahasa Indonesia itu yang nama jantung atau kolbun tadi ternyata juga digunakan untuk maksud lain, yaitu untuk mengartikan perasaan atau kalbu. Nah, di dalam tafsir ini juga disebutkan selama ini para ahli mempercayai bahwa medan elektromagnetik jantung adalah medan yang paling kuat yang dimiliki oleh manusia. Jadi
Ini kalau kesehatan penelitian ahli percaya bahwa medan elektromagnetik jantung itu adalah medan yang paling kuat yang dimiliki oleh manusia. Medan ini tidak hanya mempengaruhi setiap sel yang ada dalam tubuhnya, akan tetapi juga mencakup ke segala arah ruang di sekitarnya. Juga bahwa medan elektromagnetik adalah pembawa informasi yang sangat penting. Bahkan dapat dibuktikan pula bahwa medan elektromagnetik seseorang dapat mempengaruhi cara kerja otak orang lain. Ini ada contoh bahwa jantung itu memiliki penglihatan, jantung itu memiliki pendengaran, jantung itu punya emosi dan pemikiran. Di dalam At-Tamr ini dijelaskan, seorang gadis kecil mampu mengungkap pembunuh donor jantung dengan tepat, menunjukkan pakaian, senjata, dan peristiwa. Ini ada footnote-nya, tentang kakinya. Yang kedua, yang B, perubahan kepribadian dua orang yang menerima jantung dari orang lain. Yang menerima jantung mampu menyebut nama istri pemberi jantung. Ya. Yang C, ini aja juga kata-kata yang sering diucapkan donor jantung sering terlontar dari penerima jantung. Yang D, dokter yang mentransplantasi menemukan pasien yang menerima jantung dari donor yang bunuh diri, ya, sekarang takut untuk bunuh diri. Jadi penjelasannya bahwa jantung itu memiliki penglihatan, bisa melihat tadi, pendengaran, emosi, dan pemikiran. Nah, hasil penelitian terbaru tentang jantung pun mengisyaratkan bahwa jantung itu dapat sakit apabila pikiran dan emosi tidak bersangkut paut dengan perilaku yang benar. Ulangi ya, ini penelitian terbaru ya, tentang jantung ya. Tentang jantung pun mengisyaratkan bahwa jantung, kita punya jantung ini dapat sakit, apapun sakitnya, apabila pikiran dan emosi tidak bersangkut paut dengan perilaku yang benar. Jadi kalau perilakunya nggak benar, itu bisa sakit jantung. Misalnya perilaku munafik, perilaku munafik kan bahasa kita munafik, yang memiliki ciri-ciri menyimpang dari nilai-nilai universal. Ujungnya wong kan jujur, terus terang, ya, orang abusi, ya. Para penafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in berbeda pendapat tentang apa penyakit yang mereka derita. Ada yang berpandangan bahwa penyakit itu adalah keraguan. Ini menurut Ibnu Mas'ud. Riya, penyakitnya riya. Itu menurut Kirimah dan Taus ini kalangan tabi'in. Dan kemunafikan, ini menurut Ibnu Abbas dalam satu riwayat dan At-Tahan. Nah, ayat itu, ya, ayat yang ke-10 itu memberikan komentar penilaian kritik terhadap kemunafikan mereka yang disebut dalam ayat sebelumnya. Jadi ayat sebelumnya itu
Karena mereka tidak menipu Allah dan orang beriman. Dia mengatakan beriman sebenarnya tidak beriman. Kenapa? Di dalam diri ada penyakit. Ayat ini memberi komentar pendapat penilaian terhadap kemunafikan mereka yang disebut dengan sebelumnya. Jadi berdasarkan uraian itu dapat diketahui bahwa penyakit tersebut ya, adalah berupa kemunafikan. Sebagaimana yang dikemukakan dalam pandangan ketiga, ya, ini berarti bahwa kemunafikan merupakan penyakit yang ada di hati manusia. Jadi kemunafikan ternyata penyakit yang ada di dalam hati manusia. Kemunafikan mereka itu berupa ketidakimanan. Ketidakimanan itu berhubungan dengan spiritualitas yang ada pada diri manusia. Karena itu hati yang dimaksud dalam ayat ini sudah barang tentu bukan hati yang sifatnya jasmani, tapi hati rohani di mana spiritualitas itu ditemukan. Jadi ternyata orang maksud orang penyakit fisik dulu, tapi penyakit yang sifatnya apa? Rohani. Jadi sikap perilakunya itu penyakit rohani. Nah ini sudah dijelaskan. Nah, terus persoalannya rohani itu opo gitu. Kalau dalam tafsir At-Tamir itu rohani itu juga disebut namanya itu sukma. Nah, ini akan mulai sukma. Unsur yang bersama raga atau jism dan jiwa atau nafs. Itu rohani itu unsur yang bersama raga dan jiwa atau nafs, dan membentuk kedirian manusia yang utuh. Nah, ini penjelasan di tafsir At-Tamir. Sebagai unsur rohani itu berada di kedalaman diri yang paling dalam, sehingga terasa jauh atau bahkan tidak terasakan, sehingga kesadaran manusia terhadapnya pada umumnya itu cenderung rendah. Jadi nek kon delok nang karena jauh manusia itu rendah sekali pemahamannya. Hanya berbeda dengan raga yang merupakan unsur yang berada di dalam permukaan dan jiwa yang berada di bawah permukaan yang terasa dekat oleh manusia, sehingga kesadaran mereka terhadapnya itu cenderung tinggi. Karena sing ketok, sing fisik. Nah, keadaan ini mempengaruhi kesadaran mereka terhadap penyakit yang dialami oleh ketiga unsur itu. Mereka memiliki kepekaan terhadap penyakit raga dan jiwa, tapi tidak peka terhadap penyakit kalbu, penyakit hati. Jadi kalau yang raga itu peka, jadi rasanya apa kepenak, tapi hati kaitnya dengan perilaku. Nah, mereka itu sangat rendah sekali pemahamannya. Nah, orang-orang munafik itu tidak memiliki kepekaan terhadap penyakit. Orang munafik. Jadi, nek kelakuan ini dia lalu mongso salah. Tanya aja. Orang munafik itu. Karena itu akhir ayat 9 surah Al-Baqarah itu diantara mereka itu tidak menyadari, ya, mereka tidak menyadari penyakit kemunafikan yang mereka derita. Mereka ternyata tetap tidak menyadarinya meskipun telah diingatkan berkali-kali secara terus-menerus. Ya. Nanti terungkap di dalam ayat yang ke-12 sampai 15. Sehingga di bagian tengah ayat 10 itu tegaskan bahwa penyakit mereka itu terus bertambah parah. Jadi Allah menambah faza dahumullah. Allah menambah penyakit dalam hatinya. Nah, di dalam tafsir juga disampaikan bahwa penyakit kalbu, kemunafikan itu menyerang mental manusia. Ia menyebabkan batin dan wataknya tidak baik
dan terekspresi dalam perilaku yang tidak baik. Orang-orang